Halo sahabat Geosite dimanapun berada, pada siang hari ini kembali lagi saya ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan bagaimana permodelan soal HOTS sesuai dengan 7 kisi-kisi pada ujian pengetahuan PPG khusus untuk mata pelajaran geografi pada jenjang SMA. Namun sebelum saya sampaikan, saya minta teman-teman untuk mensupport saya dengan cara like pada channel Geosite saya maupun subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dalam informasi yang disampaikan di channel saya. Teman-teman juga bisa mengakses laman website personal pribadi saya di kelasbencana.blogspot.com untuk melihat materi-materi maupun beberapa permodelan geografi yang ditulis dalam berbagai artikel oleh saya sendiri. Baik teman-teman, saya mulai. Ada kisi-kisi PPG 7 yang saya ingin beda. Mulai kita lihat pada kisi-kisi geografi di halaman 6. Teman-teman bisa lihat ini ada poin 12 di nomor 32, yaitu mampu menafsirkan prinsip distribusi dan analisis fenomena geosfer, kemudian mampu menafsirkan prinsip deskripsi untuk analisis fenomena geosfer, kemudian menafsirkan prinsip interrelasi, prinsip korologi, kemudian menganalisis pendekatan spasial, kemudian pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Sesuai dengan kisi-kisi yang ada teman-teman, kita lanjut. Soalnya tidak bisa untuk kita prediksi teman-teman, karena memang secara pribadi saya juga sendiri belum mengikuti melihat soal desain soal untuk PPG, kecuali soal versi 2015 dulu. Sebagai tambahan teman-teman, ini kira-kira yang teman-teman mungkin kita bisa lihat bersama di dalam permodelan pengembangan soal yang berorientasi dengan PPG maupun ujian-ujian. Ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan khusus untuk memahami materi di dalam konsep dasar geografi. Yang pertama itu, pada poin pertama ini saya tulis terkait dengan fakta atau pernyataan yang sama tapi pernyataan atau materi yang diuji beda. Jadi untuk melihat informasi ini sebenarnya teman-teman bisa juga menghubungi saya untuk mendapatkan buku sebenarnya geografi untuk kelas 10 yang pernah ditulis saya di 2019 dulu. Buku ini terdiri dari 208 halaman bagian isinya teman-teman, yang terintegrasi dengan soal-soal ujian dan permodelannya, termasuk dengan mengkritisi juga soal ujian nasional yang pernah terjadi juga di dalam buku ini dan dibahas. Baik, saya lanjut teman-teman. Jadi yang pertama, ini contoh model pengembangan soal. Pengembangan soal seperti ini biasanya terjadi di bahasa Indonesia, tetapi di geografi pun sebenarnya kita dapat melakukannya, di mana ada satu pernyataan untuk 4 soal. Sebagai contoh, yang pertama, ini bunyi soalnya: sedimentasi di muara sungai sebagai akibat erosi yang tinggi dan pada sungai menyebabkan pembentukan delta di muara sungai. Sekali lagi, soal ini untuk nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, pertanyaan pertama untuk soal nomor 1 adalah konsep geografi yang tepat untuk mengkaji fenomena di atas adalah, jawabannya C, morfologi. Nah, sebagai tambahan di dalam teknik menjawab soal ujian apapun, jadi kita harus berdasar pada alasan kita menjawab atau memilih opsi tersebut. Nah, dalam memilih opsi tersebut, cara efektif yang dipakai adalah menggunakan kata kunci pengarah jawaban. Misalnya, pada kasus soal di atas, delta di muara sungai, jadi ada kata kunci delta. Kita sudah tahu bahwa delta itu merupakan bagian dari bentukan lahan. Jadi kalau bentukan lahan berarti masuk di morfologi. Entah mau bentukan lahan aluvial atau bentukan lahan apapun, itu dia masuk di morfologi teman-teman. Itu jelas. Saya next. Ini ada pertanyaan nomor 2 dari pernyataan yang sama. Jika ditanya prinsip dalam kaitan dengan pernyataan yang sama tadi, maka jawabannya adalah prinsip interrelasi. B jelas. Kata kunci pengarah jawaban juga jelas bahwa erosi dan pembentukan delta. Jadi ada kata erosi dan pembentukan delta, itu menjadi kata kunci. Kenapa hubungan interrelasi teman-teman? Karena adanya hubungan sebab akibat dari mekanisme erosi dan pembentukan delta di muara sungai sebagai bagian dari sedimentasi. Itu jelas teman-teman. Kemudian contoh lain lagi, jika ditanya soal aspek pada konteks di atas, maka jawabannya itu jelas aspek fisik atau A. Jawabannya itu jelas karena merupakan lingkungan fisik dalam geografi pernyataan di atas ini. Saya next. Jika ditanya pendekatan teman-teman, jawabannya itu C.
atau pendekatan ekologi. Kenapa pendekatan ekologi? Karena konteks pernyataan di atas itu mengacu pada pendekatan sistem, di mana pendekatan sistem ini teman-teman dia paketan dengan pendekatan ekologi. Dalam beberapa literatur sains geografi, pendekatan ekologi ini biasanya dinyatakan dengan nama pendekatan ekologi dan sistem. Jadi mekanisme erosi ini merujuk pada sedimentasi itu merupakan proses alamiah atau sistem alami dari alam. Jadi mengacu pada pendekatan sistem seperti tadi yang saya sebut bahwa merupakan mekanisme alami alam. Sebagai contoh, kemudian contoh lain lagi pada bagian 2 kita melihat lagi bahwa ada soal selain dari bagian pertama tadi, konteks dasar atau fakta atau pernyataan sama, tapi disesuaikan untuk mendapatkan jawaban yang berbeda. Sebagai contoh teman-teman, pada kasus soal-soal ini ada kasus banjir di DKI Jakarta. Tetapi untuk mendapatkan jawaban yang berbeda, kita hanya perlu menyesuaikan beberapa poin penting pada konteks penyebab di atas. Sebagai contoh, misalnya banjir di DKI Jakarta disebabkan jaringan drainase kota yang buruk. Pertanyaan pendekatan, kalau jaringan drainase kota secara otomatis kita akan menyatakan itu pendekatan keuangan. Jadi jawabannya teman-teman, karena drainase kota yang buruk, jadi sistem tata ruang yang buruk atau pengelolaan tata ruang yang buruk teman-teman pada bagian ini. Kemudian pada kasus jika soal banjir Jakarta ini kita ingin mendapatkan misalnya jawaban B atau pendekatan ekologi, maka desain soalnya itu disesuaikan, bisa jadi seperti ini. Misalnya contoh, banjir di Jakarta disebabkan oleh tersumbatnya aliran sungai karena pembuangan sampah masyarakat. Jadi ada sumbatan karena sampah masyarakat. Jadi jawabannya konteksnya sama tentang banjir, tapi penyebabnya itu menentukan ke arah mana jawabannya. Jadi sekali lagi ini sebagai gambaran contoh, saya lanjut lagi. Jika seandainya kedua soal itu digabungkan, maka kita akan mendapatkan hasil pendekatan kewilayahan atau kompleks wilayah. Sebagai contoh, banjir di kota Jakarta disebabkan buruknya jaringan drainase kota, pembuangan sampah ke sungai oleh masyarakat, dan perubahan penggunaan lahan menjadi permukiman. Pertanyaannya masih tetap sama. Jadi soalnya disesuaikan untuk mendapatkan lagi jawaban pada poin C, yaitu pendekatan kewilayahan atau pendekatan kompleks wilayah. Ini ada kata kunci jawaban. Jadi drainase buruk, kemudian pembuangan sampah dan alih fungsi lahan menjadi permukiman itu menyebabkan banjir di Jakarta. Kemudian bagian ketiga teman-teman, yang kita perlu juga perhatikan dalam konteks si pengembang soal melakukan permodelan soal adalah bahwa konteks soal sama dan jawabannya, tetapi diubah bentuk atau fakta atau fenomena geosfernya. Sebagai contoh teman-teman, misalnya pada kasus ini sungai berbentuk rektanguler menunjukkan adanya patahan di atas batuan kaku dengan anak sungai membelok membentuk sudut 90 derajat. Pertanyaannya, konsep geografi yang terkait dengan fenomena di atas adalah jawabannya A. Konsep pola. Kenapa jawabannya A? Karena di situ ada rektanguler. Teman tahu rektanguler ini merupakan bentuk dari salah satu dari sekian pola aliran sungai. Jadi kalau dikatakan pola aliran sungai, jelas itu menunjuk kepada konsep pola teman-teman. Di sini juga ada pernyataan tambahan adalah sudut yang dibentuk 90 derajat. Kemudian kata patahan itu mengarah kepada karakteristik sungai rektanguler ini sendiri. Jadi terkadang si pengembang soal itu bisa menghapus kata sungai rektanguler sehingga sungai yang ada pada dengan karakteristik merupakan daerah patahan di atas batuan kaku. Jadi dan seterusnya itu bisa dikembangkan, tapi konteksnya sama. Jadi konsepnya tetap pola teman-teman karena memang mengarah pada rektanguler. Oke, saya lanjut. Atau pola aliran sungai. Nah, jika soal nomor 8 tadi kita substitusi modelnya teman-teman menjadi bentuk gambar, maka dia modelnya kira-kira seperti ini teman-teman. Perhatikan gambar di bawah ini. Pertanyaannya, konsep geografi yang terkait dengan fenomena tersebut adalah, jawabannya masih tetap sama, konsep pola. Jadi jawaban sama, cuma bentuk desain soal saja yang memang sengaja dikembangkan oleh si pengembang soal. Kemudian kita lihat lagi, ini ada soal nomor 10. Jadi perhatikan tabel curah hujan Ambon berikut ini. Ini merupakan tabel curah hujannya. Pertanyaannya, nilai faktor Pi Ambon menurut Smith dan Ferguson sebesar, jawabannya itu B. Kita bisa lihat jawabannya B. Ini nilai dasarnya. Sebagai tambahan teman-teman yang berikut,
teman-teman bisa menghitungnya sendiri, jadi ini tidak masalah. Ini merupakan bulan kering, bulan basah, saya next saja. Teman-teman harus, yang penting teman-teman ingat bahwa bulan kering dikatakan bulan kering apabila nilai curah hujan bulanan itu kurang dari 60 mm, sementara dikatakan bulan basah apabila nilai curah hujan bulanan itu di atas 100 mm. Itu saja sebagai tambahan sesuai dengan klasifikasi MON yang kemudian dikembangkan modelnya oleh Smith dan Ferguson dengan menghitung nilai Q pada rumus di bawah ini. Nah teman-teman, jika soal ini kita substitusikan dia teman-teman menjadi model yang lain, jadi dari soal tabel menjadi gambar, dia modelnya akan seperti ini. Ini yang sama teman-teman, jawabannya juga sama, rumusnya sama. Sebagai tambahan juga teman-teman, sebenarnya di dalam penentuan iklim Smith dan Ferguson ini kita tidak perlu lagi menghitung nilai Q-nya teman-teman. Jika ditanya dia punya karakter iklimnya, jadi misalnya A, B, C, D, E dan seterusnya, itu kita dalam beberapa kasus dengan mengetahui dia punya rata-rata BK-nya, kita bisa menentukan tipe iklimnya. Jika tidak yang ditanya angka hasil hitung Q ini teman-teman. Kalau hasil hitung Q berarti kita harus menghitung pakai rumus. Sebagai contoh misalnya pada grafik ini kita melihat yang di bawah 60 mm per bulan itu ada bulan November 1, 2 bulan Februari. Jadi karena dia 2, otomatis tipe iklimnya basah deh, karena berada di antara 1,5 sampai 3. Jadi sangat jelas ini teman-teman bagaimana peran rata-rata BK hingga BK ini dalam penentuan klasifikasi iklim Smith Ferguson apabila yang ditanya itu zona iklim. Itu mungkin yang akan dibahas pada materi yang lain teman-teman. Jadi itu kira-kira teman-teman yang ingin saya sampaikan sebagai model dasar dalam pengembangan soal, dalam permulaan soal, sesuai kira-kira dengan 7 kisi-kisi yang tadi saya sebut teman-teman. Semoga informasi ini bisa memberi manfaat dalam kita menyiapkan diri pada pelaksanaan pendidikan profesi guru dalam jabatan, terutama di langkah terakhir di uji pengetahuan sebagai tahap akhir dari rangkaian proses PPG kita yang akan dilaksanakan pada pertengahan bulan ini.